Baru-baru ini awal bulan Mei ini Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menyelesaikan perjalanan kerjanya atau kunjungan kerjanya ke berbagai daerah menjelang Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 di awal Mei ini. Nah, dari hasil kunjungan kerja itu, Pak Tito melaporkan beberapa hal dan juga melakukan semacam otokritik kepada pemerintahan dalam negeri di berbagai daerah kita. Maka saya menulis artikel yang berjudul "Dagelan Anggaran Daerah, Pantas Saja Pembangunan itu Jalan di Tempat." Bagaimana ceritanya? Begini. Ya, jelas saja pembangunan daerah jalan di tempat. Dana pembangunannya relatifly sudah dihabiskan oleh ASN atau PSN, Pegawai Negeri Sipil atau aparatur sipil negara, dan kroni di berbagai proyek markup-nya. Nah, dari kerja keliling daerah, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa sebagian besar anggaran di daerah hanya untuk belanja pegawai. Besarannya sekitar 70%, bahkan ada yang sampai 80%, bahkan lebih. Pos belanja operasional pun tak lepas dari akal-akalan sedemikian rupa, yang ujung-ujungnya dipakai untuk pegawai juga. Jadi cuma tersisa sekitar 30% atau 20%, bahkan kurang. Ada yang cuma 12% yang bisa dipakai untuk dana pembangunan. Terakhir, ya jelas dong. Gambaran suram yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian ini tentu mesti disikapi dengan kritis oleh semua pembayar pajak di negeri ini. Bayangkan saja kalau yang tersisa hanya sekitar 20% APBD yang bisa dipakai untuk dana pembangunan. Lalu itu pun dimakan praktek korupsi seperti markup proyek-proyek, maka tak heran jika pembangunan di daerah itu seperti jalan di tempat alias stagnan. Praktek pengelolaan anggaran yang amburadul seperti ini bukannya barang baru, sahabat. Ini sudah berjalan sejak dulu, dilestarikan oleh para birokrat dan direstui para politisi atau parpol, lalu disahkan oleh banggar legislatif atau DPRD-nya. Lembaga yudikatifnya pun cuma bisa mangut-mangut. Lawang semua mata anggaran dan proyek-proyek itu sudah disetujui dan dilegalisasi oleh legislatif kok. Jadi sah secara hukum. Begitulah pos belanja modal pun dikadali habis-habisan. Kata Menteri Tito Karnavian begini, termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. Macam-macam programnya. Penguatan ini, sampai saya mengatakan kapan kuatnya. Penguatan terus dengan rakor, isinya honor nantinya. Aduh. Sahabat, semakin banyak program pemahaman ini, penguatan itu, lalu sosialisasi, maka honornya pun mengalir terus. Kemana? Ya ke kantong ASN itu lagi, dan lagi. Sudah begitu, ASN pun masih protes dengan bikin acara petisi, protes tentang betapa kecilnya THR tahun ini. Kita semua diminta untuk memahaminya. Duh, kalau kata Pak Ahok dulu ya pemahaman nenek lu katanya. Sahabat, pola seperti ini memang ditengarai pola permainan lama antara Sekda, Bapeda, juga cawe-cawenya DPRD lewat beragam program titipan. Ada juga yang dikenal dengan nama POKIR, pokok pikiran, padahal maksudnya protip, proyek titipan. Kabar burung yang ditiupkan angin mamiri berbisik bahwa sekitar 10% APBD itu adalah jatah proyek POKIR alias protip anggota dewan. Ini kan jenis wakil rakyat yang sialan betul. Masih ingat kan program aneh-aneh macam lem Aibon, UPS komputer dan lain sebagainya yang jumlah duitnya tidak masuk akal. Untung saja ada anak-anak muda PSI yang nekat berani melawan arus untuk membongkar skandal-skandal yang begituan. Masa sih ada program lem Aibon di sekolah-sekolah sampai miliaran rupiah? Ya, inilah program bancakan berjamaah yang legal lantaran dilegalisasi oleh legislator. Mau apa lagi? Ini terjadi di semua daerah. Kata Pak Tito, kami sudah keliling ke beberapa daerah, saya nggak ingin sebutkan, tidak enak.
Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Begitu pengakuan Pak Tito Karnavian yang disampaikannya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas tahun 2021 di awal Mei atau bulan ini yang baru saja berlalu. Parahnya, setelah Pak Tito mengecek ke kepala daerah, ternyata mereka mengaku tidak tahu menahu mengenal modus tersebut. Kok jadi kayak dagelan begini ya? Aduh. Katanya begini, teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bapeda, diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan saja. Begitu papar Pak Tito Karnavian. Maka logis saja kalau yang terjadi kemudian adalah jalan-jalan yang rusak, sampah bertebaran di mana-mana, kota pun jorok, banjir dan jadi sumber penyakit. Karena apa? Karena belanja modalnya kecil. Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Jelas Mendagri Tito Karnavian. Ini parah. Menurutnya, praktik itulah yang telah membuat pengelolaan anggaran di daerah jadi sangat berantakan. Bahkan untuk memperbaiki jalan saja sudah tidak mampu. Ini jelas menyedihkan, patetik, kalau membandingkan dengan yang pernah diupayakan oleh Pak Joko Widodo semasa jadi wali kota Solo dulu. Belanja modalnya pernah mencapai 45%. Ini sudah lumayan sekali. Akhirnya kita pun mengerti bahwa setelah mendengar laporan kunker atau kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini, banyak kalangan yang jadi emosi, kesal, mungkin juga ada yang marah. Bagaimana mungkin trik belanja anggaran yang sampai 70-80% untuk pegawai itu selama ini kok bisa-bisanya diatur dalam koridor hukum alias tidak melanggar aturan. Walau pada galibnya de facto duit itu mengalir juga ke kantong-kantong para ASN serta kroninya di berbagai program dan proyek-proyek titipan. Jadi bagaimana? Itu kan pertanyaannya, apa solusinya? Begini, seperti telah berkali-kali kita sampaikan, obat kuratif praktek markup dan korupsi itu adalah transparansi. Sekali lagi, transparansi. Buka-bukaan, tak ada yang ditutup-tutupi. Buka semua isi jeroan APBD itu ke publik, mulai sejak proses perancangannya sampai rincian harga satuan ketiga, yaitu harga satuan barang. Gitu. Lalu maksudnya dibuka ke publik itu bagaimana? Itu praktisnya. Artinya diunggah saja, upload ke laman atau website resmi Pemda masing-masing. Lalu libatkan masyarakat luas dan mereka-mereka yang peduli dengan pengelolaan anggaran yang bersih dan profesional untuk ikut memberi masukan serta kritik dan saran semenjak dari proses perancangannya. Lawang itu duit rakyat juga kok, maka rakyat berhak dong untuk tahu dengan persis uang mereka bakal dipakai untuk apa dan telah dibelanjakan untuk apa saja. Dulu Pak Jokowi dan Ahok pernah melakukan ini di administrasi Pemda DKI Jakarta yang lalu. Itu bisa jadi presiden yang baik. Sayangnya sekarang tidak dilanjutkan lagi. Sahabat, apalagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP telah mengamanatkan keterbukaan itu bagi semua instansi pemerintah. Penting untuk kita ketahui dan sadari bersama bahwa undang-undang ini memang bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP ini memang dibuat demi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Sehingga ujungnya adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu
yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat luas mesti semakin cerdas dan kritis dengan cara mengetahui dan ikut peduli atas alasan dari setiap kebijakan publik yang akan diambil yang bakal mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi, Pak Tito, kapan nih semua kepala daerah bisa diperintahkan untuk segera mengunggah rincian pengelolaan APBD-nya sampai satuan ketiga ke laman resmi Pemda masing-masing? Itu permohonan dan permintaan kita. Hentikan dagelan tidak lucu para kepala daerah yang tidak transparan dalam pengelolaan anggarannya. Demikian sahabat Indonesia, masukan, saran, kritik kita menanggapi hasil kunjungan kerja Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri kita, menjelang Musrenbangnas 2021 baru-baru ini. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya.